Kita akan kulik dan bahas mengenai penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Pertama begini, penyakit hati itu kenapa lebih berbahaya daripada penyakit jasmani? Satu, penyakit jasmani kalau kita sedang mengidap suatu penyakit, mau itu diabetes, jantung, darah tinggi, kanker ataupun yang lainnya, ini penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit jasmani. Ya, walaupun memang dikatakan likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi orang kalau sakit, mau dia kena penyakit hati ataupun kena penyakit jasmani, itu tidak dianjurkan untuk diam saja tanpa ikhtiar. Jadi manusia ini ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua yang harus dia lakukan. Pertama, selain dia berikhtiar sekuat tenaga untuk sembuh dari ujian tersebut, yang kedua adalah berdoa semaksimal mungkin. Umar bin Khattab mengatakan, usaha tanpa doa bohong, doa tanpa usaha kosong. Ya, jadi tidak mungkin kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doa saja di dalam masjid, di dalam kamar kita, ya Allah sembuhkan penyakit saya, ya Allah lunasin hutang saya, ya Allah mudahkan rizki saya, tapi tanpa ada ikhtiar sedikit pun. Ya, jadi pada hakikatnya manusia ini tidak ada yang luput dari ujian. Semua manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk ujiannya berbeda-beda. Bapak, Ibu yang hadir di sini, saya yakin mayoritas pasti sudah menikah. Ada yang belum menikah? Ada, jomblo rata-rata ya. Ketika kita sudah berumah tangga, banyak pikiran-pikiran negatif yang sering menghinggapi kita. Kita mengatakan gini sama Allah, ya Allah, yang diuji. Kenapa hanya saya yang punya cobaan begitu berat, tapi orang lain tidak diuji seperti saya? Padahal itu salah. Setiap keluarga, setiap manusia, setiap individu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bentuk ujiannya memang berbeda-beda, tidak sama. Ada sebuah keluarga yang ayahnya baik, suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya soleh, soleha, hafal Quran, tapi punya mertua tidak baik. Ada yang mertuanya baik, istrinya baik, mantunya baik, tapi punya suami tidak baik. Memberi nafkah tidak, mengajari agama tidak, berbuat baik kepada istri dan anaknya pun juga tidak. Jadi macam-macam ujian manusia, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, bahkan ada yang sudah terlihat sempurna menurut versi pandangan kita. Si Allah uji, apa yang diuji? Rizkinya. Apa yang diuji? Ketenangannya. Jadi salah satu bentuk rizki yang Allah berikan kepada hambanya, dan itu jarang didapati oleh hamba-hambanya, adalah rizki ketenangan hati. Rizki hati kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Jadi kalau orang kena penyakit jasmani, dia berobat, datang ke dokter, sembuh. Tapi kalau ada orang kena penyakit hati, ini penyembuhannya sangat lama prosesnya. Apa bedanya lagi kalau orang kena penyakit jasmani, ketika dia terjangkit penyakit tersebut, semakin dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya punya penyakit kanker, ya Allah saya punya penyakit diabetes, jantung dan lain sebagainya. Saya sudah ikhtiar ya Allah untuk berobat, tapi ikhtiar saya ini saya kembalikan kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Kalaupun nanti wafat, saya minta wafatnya husnul khotimah. Jadi orang yang kena penyakit jasmani, kalau dia bertobat kepada Allah, kalau dia menjadikan sakit itu adalah penghapus dosa-dosanya, dan dia pasrah dengan ujian Allah, Allah matikan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Dan Allah beri pahala surga yang begitu besar. Itu orang yang kena penyakit jasmani. Tapi beda dengan orang yang kena penyakit hati. Ketika dia kena penyakit hati, gak bisa kita ngomong, ya Allah saya punya penyakit dengki sama orang, ya Allah sabarkan sifat dengki saya ini ya Allah. Ya Allah saya punya penyakit sombong, sabarkan diri saya menghadapi kesombongan ini. Itu tidak boleh. Jadi bedanya orang yang kena penyakit fisik dengan orang yang kena penyakit hati, kalau penyakit fisik semakin sabar semakin pahala yang kita dapat, tapi kalau penyakit hati semakin kita diamkan dan tidak ada ikhtiar untuk mengobatinya, disitulah kehancuran kita akan semakin menjadi.
Orang-orang yang kena penyakit hati, pertama dia ba'idun anin nas, dia jauh sama Allah, dia jauh sama manusia. Ba'idun anillah, dia jauh sama Allah. Ba'idun anil jannah, dia juga jauh dari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu bahayanya penyakit hati. Apa saja macam-macam penyakit hati? Ini ibu-ibu yang hadir, walaupun tidak begitu banyak, tapi insya Allah karena ini kajian perdana ya, mudah-mudahan kajian next yang akan datang bisa lebih banyak lagi dan bisa lebih meramaikan Masjid Baiti Rifatil Islam lagi. Jadi terkadang yang sering kena penyakit hati itu lebih banyak perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga sering kena penyakit hati. Ya, wajar, setiap orang sering merasakan itu pasti. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika kita terserang penyakit hati? Banyak cara yang harus dilakukan. Salah satunya meredam penyakit tersebut. Pertama ada hasad, dengki. Dengki ini salah satu penyakit yang paling membahayakan. Ya, kata Imam Nawawi mengatakan, dengki itu modelannya bentuknya ada dua. Pertama, dengki hakiki. Dengki hakiki ini adalah tamanni zawalin ni'mah. Kita dengki, tidak suka dengan orang lain yang mendapat nikmat dari Allah dan kita berharap orang yang dapat nikmat itu nikmatnya dicabut sama Allah. Ada tetangga kita beli rumah tingkat, beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Kita bilang, alah sombong, duit hasil korupsi aja bangga. Mudah-mudahan besok rumahnya yang baru kebakaran, kata kita. Nah itu adalah dengki hakiki, kata Imam Nawawi. Tamanni zawalin ni'mah, ketika kita nggak suka orang lain dapat nikmat, kita berharap nikmat itu dicabut sama Allah. Apakah boleh dengki yang seperti ini? Gak boleh. Itu dilarang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah satu doa yang harus sering kita dawamkan, sering kita baca selepas sholat, mau kita tidur, ya, bangun tidur dan dikala apapun atau hati kita lagi timbul nih rasa dengki dengan sesama kita. Surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Ini salah satu yang harus sering kita baca, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari sifat dengki apabila itu mulai timbul di hati kita. Jadi dengki ini menghancurkan kita. Ada orang beli kipas angin, kita yang muter-muter ya Bu ya, betul nggak? Orang beli AC, kita yang menggigil. Ada orang beli kompor, kita yang kepanasan. Ngadu sama suaminya. Bang, itu tetangga habis beli kompor. Kompornya mewah banget bang. Atasnya kompor, bawahnya open. Satu set. Kata suaminya, ya udah coba cek di Shopee. Begitu dicek harganya 15 juta. Aduh Neng, ya Allah, cicilan yang lain-lain aja belum lunas. Sudah pengen hal-hal lain lagi yang sebenarnya tidak begitu prioritas. Jadi dengki ini ternyata selain merusak hati kita, kolbun kita, merusak akal kita, dan itu juga merusak seluruh tatanan kehidupan kita. Yang tadinya kita punya hubungan baik dengan tetangga, kerabat, saudara, pasangan, ataupun orang-orang di sekitar kita, gara-gara hadirnya sifat dengki, semua hubungan baik itu menjadi berubah, ya, menjadi tidak baik lagi. Nah yang kedua ada, kata Imam Nawawi, selain dengki hakiki, ada yang disebut dengan dengki majazi. Dengki majazi itu adalah berangan-angan untuk mendapatkan nikmat yang orang lain punya, tanpa kita berharap nikmat yang orang lain punya itu dicabut sama Allah. Jadi kalau kita melihat tetangga kita mungkin hartanya berlebihan, lebih baik dari kita dalam segala hal, kemudian kita dengki. Tapi dengki kita menganggap, ya Allah, saya pengen deh punya harta kayak si fulan. Saya pengen deh punya wajah seperti si fulanah. Saya pengen deh jadi orang yang hebat seperti itu. Tapi ya Allah, jangan sampai dengkinya kita itu malah mendoakan yang tidak baik kepada saudara kita. Jadi cukup kita dengki, artinya dengkinya kita pengen kayak begitu. Tetapi dalam hati kita katakan, ya Allah, mudah-mudahan saudara saya yang punya harta berlebih, Allah berkahkan hartanya. Dan semoga juga saya bisa kayak orang tersebut. Dan ini adalah yang disebut dengan dengki majazi. Kita dengki dengan apa yang orang lain miliki, tapi tidak berharap nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu salah satu penyakit dengki. Ternyata dengki itu boleh, tetapi hanya dalam 2 perkara. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh dengki dalam perkara apapun kecuali 2. Apa itu? Yang pertama, rojulun atahullahu malan. Dengki kepada seseorang yang Allah kasih harta banyak, fasullitu ala halakatihi fil haq, dan hartanya itu dipakai untuk jihad fisabilillah, membantu dalam kebaikan. Jadi kalau kita lihat orang yang punya harta banyak, tiap hari dia sedekah, tiap hari dia infak, tiap hari dia bantu masjid, bantu rumah sakit, tiap hari uangnya itu berlimpah, itu dia. Tapi untuk hal-hal yang memang mengarah kepada ukhrawi, ini dibolehkan. Hasad kepada orang-orang yang punya harta dan hartanya dipakai untuk ibadah. Dibolehkan, tetapi dengan catatan tidak mendoakan yang buruk. Yang kedua, siapa yang boleh kita dengkiin, boleh kita hasadin? Wa rajulun atahullahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah kasih hikmah, Allah kasih ilmu, Allah kasih manfaat dalam dirinya dan dia amalkan. Ilmunya itu bermanfaat kepada orang-orang sekitarnya, kemudian kita dengki. Boleh. Tapi satu lagi, dengan catatan kita tidak mendoakan keburukan pada orang tersebut. Ya Allah, kawan saya pinter banget ya. Ya Allah, ini kawan saya sudah hafal Quran 30 juz. Saya juz 30 aja belum hatam-hatam. Ya, masih stuck di kulhu, kulnas, kulaudzurabbil falaq. Kan itu saja kadang-kadang yang sering kita baca dalam sholat, tidak ada peningkatan. Nah, ketika kita melihat ada orang yang lebih dalam hal keilmuan, dalam hal menghafal Quran, dalam hal hikmah, sesuatu yang bermanfaat, maka itu diperbolehkan, tetapi tidak mendoakan keburukan kepada mereka. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyakit hati yang sangat bahaya adalah dengki. Kemudian apalagi yang kedua adalah riya. Riya. Riya itu salah satu penyakit yang membawa bencana. Dia termasuk syirkul asgor. Jadi ada syirkul akbar, ada syirkul asgor. Syirkul akbar itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ada berita viral di daerah Jember. Ya, kalau lihat beritanya di media sosial ataupun di TV, gara-gara satu padepokan, satu ajaran tertentu ya yang mengharuskan para pengikutnya itu untuk apa disebutnya bersemedi gitu, bertahanut, beribadah, berdiam diri di pinggir pantai, yang kemudian akhirnya tergulung oleh ombak. 11 orang korbannya. Ya, 11 orang korbannya. Artinya apa? Itu syirkul akbar. Tidak ada dalil dalam Islam sendiri yang mengharuskan kita ibadah itu duduk di pinggir pantai. Ada nggak kira-kira bapak-bapak? Tidak ada. Jadi kalau ada orang dia ngajak satu ajaran tertentu, disuruh kita berdoa di bawah pohon, disuruh bikin kemenyan, disuruh kita bikin sesajen di pinggir pantai, kemudian suruh berdiam diri di satu tempat, itu tidak ada dalilnya dalam agama. Dan itu termasuk syirkul akbar, syirik besar yang mengarah kepada menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada syirik juga, tapi dia bukan syirkul akbar, syirkul asghar. Apa itu? Riya. Jadi riya itu adalah menganggap diri kita, riya itu adalah memperlihatkan segala amal ibadah ataupun apapun yang kita miliki kepada orang lain. Ada orang ibadah niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi linnas, karena manusia. Nah, di sini Syekh Izzuddin bin Abdussalam mengatakan dalam kitabnya Maqasidur Ri'ayah li Hukukillah, ada 3 bentuk riya. Pertama, riya yang timbul sebelum beramal, dia baru berniat. Jadi dia bilang, aduh saya pengen sama masjid Baiti Rifatil Islam. Tapi nanti kalau misalkan saya infak ke DKM, saya berharap disebutin nama saya nanti. Biar orang tahu siapa yang hartanya paling banyak dan siapa yang infaknya paling banyak. Nah, itu dia belum melakukan ibadahnya, belum dia bersedekah, baru berniat untuk ibadah saja, itu sudah masuknya riya. Karena niatnya bukan lagi karena Allah, tapi karena pujian manusia. Jadi bentuk riya yang pertama adalah riya yang dilakukan ketika
ketika berniat melakukan amal tersebut. Yang kedua, bentuk ria yang kedua adalah ria yang dilakukan ketika kita memulai amal tersebut. Kita sholat, ada calon mertua. Begitu mau sholat, dipanjangin takbirnya, difasihkan bacaannya, Allahu Akbar, kata mertuanya. Masya Allah, ini calon menantu emang soleh banget nih katanya. Jadi baru mulai ibadahnya, baru di awal ketika ibadah tersebut niatnya bukan lagi karena Allah, tapi karena manusia. Pengen baca Quran di Masjid Baiti Rifatil Islam, baru buka Quran. Ayat pertama dilihat, gak ada orang, bacanya males-malesan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada orang masuk 5 orang. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Kata yang masuk masjid, Masya Allah, ini orang emang luar biasa bacaan Qurannya. Artinya itu baru dimulai. Belum sampai mengerjakan, baru dimulai. Sudah niatnya berbeda karena mengharap pujian dari manusia, dan itu dilandasi bukan karena Allah lagi, tapi karena ada manusia yang mendekati kita. Nah, bentuk ria yang ketiga adalah ria yang timbul ketika di pertengahan amal. Dari awal niatnya sudah baik karena Allah ibadahnya, tapi ketika di pertengahan amal berubah hati kita. Ria, ingin dipuji oleh manusia. Ini juga salah satu bentuk ria yang harus kita hindari. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengutip perkataan dari Imam Ali karamallahu wajhah, lil mura'i salasu alamat. Bagi orang yang ria itu ada 3 cirinya. Jadi orang ria ini punya 3 ciri. Pertama, yaksulu idza kana wahdah. Kalau lagi sendiri, dia beramalnya males-malesan. Nggak ada orang yang lihat, sholatnya 3 menit, 2 menit kelar. Tapi ketika banyak orang, dia langsung berubah ibadahnya menjadi lebih baik. Ini ciri ria. Yang kedua, wayunsyatu idza kana finnas. Dia menjadi lebih rajin, lebih khusyuk, lebih baik dalam beribadah, beramal, melakukan suatu kebaikan. Karena apa? Karena berada di tengah-tengah manusia. Idza usniya alaihi wa yanqusu idza dhumma. Kalau dipuji dia tambah amalnya, tapi kalau dihina atau tidak mendapat pujian dia kurangin amalnya. Umpama kita sholat tahajud dipuji sama orang tua, rajin banget tahajud neng. Iya mah besok mau interview kerja, besok mau kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Tahajud, ini penyakit kita. Kita kebanyakan sholat malam mendekatkan diri kepada Allah ketika ada hajat saja, betul atau tidak? Betul ya? Mau nyari kerja, mau dapat jodoh, mau melakukan hal-hal yang sekiranya itu butuh ikhtiar dan doa yang keras kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita lakukan. Tahajud tiap malam gak berhenti, tapi kalau sudah mendapatkan hajat yang kita tuju, berhenti tahajud. Nah, ini salah satu penyakit kita adalah tidak istiqomah. Al-istiqamah khairun min alfis salam. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada keselamatan. Ya, artinya apa? Untuk konsisten, untuk istiqomah dalam suatu amal itu berat, tapi harus dicoba. Orang-orang yang baik di sisi Allah bukanlah orang yang paling banyak amalnya, tapi siapa orang yang paling konsisten dalam beramal. Jadi walaupun dia duha tidak 8 rakaat, tidak 4 rakaat, kalau orang Sunda bilang pang pelit nak 2 rakaat. Paling cuma 2 rakaat saja, begitupun tahajud. Tapi kalau dia konsisten, kalau dia istiqomah melakukannya tiap malam tanpa ada jeda sedikit pun, inilah orang-orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari sama-sama kita introspeksi diri kita lagi, kita muhasabah lagi, apakah banyak penyakit hati yang menghinggapi diri kita? Karena orang-orang yang kena penyakit hati, orang-orang yang takabur, sombong, ria, dengki, ujub dan lain sebagainya, itu salah satunya disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Salah satu, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Allah enggak pandang nanti di hari kiamat. Kemudian tidak akan diterima amalnya. Kemudian lagi akan diberikan
Apa disebutnya? Balasan yang sangat menyedihkan. Siapa mereka? Pertama, 3 orang kelompok ini disebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Syekhun zanin, orang yang udah tua, berumur, kemudian dia berzina. Akan tetapi jangan kita maknai hadis ini kalau gitu yang masih muda boleh dong berzina. Tidak. Mau muda, tua, belum balik, sudah balik, zina tetap dilarang oleh agama. Wala taqrabu zina. Mendekatinya saja itu dilarang, apalagi melakukannya. Akan tetapi lebih tercela, di sini dikatakan kalau ada syekhun zani, orang yang sudah tua, sudah tahu hukumnya, sudah tahu dosa, sudah tahu bagaimana perintah agama, tetap dia larang, tetap dia berzina. Ini orang yang nanti tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah malikun kadzabun. Seorang pemimpin yang sering bohong sama bawahannya. Ya. Aduh, nggak usah senyum-senyum deh ibu-ibu. Jadi kalau ada pemimpin, baik itu di satu perusahaan, di satu negara, satu wilayah, kemudian dia sering membohongi bawahannya, membohongi rakyatnya, membohongi orang-orang yang dia pimpin, maka kata Allah, la yanzuru ilaihi, tidak akan dipandang kelak mereka di hari akhir. Dan yang terakhir adalah ailun mustakbirun, orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada yaumil akhir adalah ailun mustakbirun, orang-orang yang miskin tetapi mereka sombong. Sering kita ngomong, lu miskin aja sombong, katanya gimana kaya. Sering ya dengar ungkapan seperti itu. Nah, ini juga tidak boleh menjadikan anggapan bahwa yang sombong itu harus orang kaya. Tidak, mau sombong, mau dia kaya, mau dia miskin tetap tidak boleh sombong. Tetapi yang lebih ngenes lagi, yang lebih membuat kita khawatir adalah ada orang yang secara materi dia miskin, dia tidak punya apa-apa, tapi dia sombong. Apa itu sombong? Sombong itu baturul haq, menolak kebenaran, merasa dirinya paling baik di atas segala-galanya, di antara orang lain. Jadi itu adalah sifat sombong. Tidak pernah menerima kritikan orang lain, tidak mau menerima nasihat orang lain, dan tidak mau mengintrospeksi kesalahan diri kita. Apa itu sombong? Baik itu dalam harta, dalam suatu amal, pekerjaan, ataupun hal lainnya. Nah, sombong ini sangat dilarang oleh agama. Orang-orang yang miskin kemudian sombong, ini sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orang yang sombong, mau dia kaya, miskin, dia punya pangkat ataupun tidak punya pangkat, sifat sombong ini bisa merusak diri, hati, dan pikiran kita. Jadi mudah-mudahan dari sini bisa kita ambil banyak hikmah dan pelajaran bahwa ternyata yang lebih berbahaya itu bukan penyakit jasmani. Jadi penyakit jasmani kalau kita sabar kemudian ikhlas dengan penyakit tersebut, Allah ampuni dosa-dosa kita dan matinya insya Allah husnul khotimah. Berbeda dengan penyakit rohani. Kalau penyakit hati sudah timbul di diri kita kemudian tidak ada ikhtiar untuk mengobatinya, maka jangan harap kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita kiranya sudah timbul penyakit hati, sedikit demi sedikit buru-buru diobatin. Biasanya kalau anaknya kena penyakit panas sedikit, demam, pilek sedikit, itu langsung buru-buru ke dokter. Ya, anaknya demam sampai 40 derajat Celcius, langsung dia tancap gas langsung berangkat ke klinik atau dokter. Tapi sedikit orang yang ketika timbul penyakit hati, walaupun cuma sedikit, dia menyadari dan langsung mengobatinya. Apa saja kiat-kiat mengobati penyakit-penyakit hati? Yang pertama adalah zikrullah. Ya, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan apapun. Ini salah satu obat penyakit hati. Ya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan agar tidak kita terperangkap dalam penyakit hati tersebut. Salah satunya sholat malam, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Jadi penyakit hati ini terkadang timbul ketika kita salah masuk circle tertentu. Ya. Kita dengki, hasad, sombong karena salah masuk dalam lingkaran teman. Jadi cara mengobatinya adalah carilah tempat-tempat yang sekiranya bisa meredam penyakit-penyakit hati kita. Dan carilah orang-orang yang bertakwa di sekeliling kita
agar penyakit hati kita bisa diobati sedikit demi sedikit. Saya rasa karena ini sudah menunjukkan angka 12.57, sedikit lagi sudah mau masuk atau memulai pekerjaan kembali.